Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Kus. Monggo. Waalaikumsalam. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Sehat semua. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Dari Alhamdulillah sehat.
masing-masing. Ada yang belum bergabung? Nggak tahu. Kayaknya ada yang belum, Mbak, soalnya masih Iya. Masih jaringan. Jadi ya sempat lampunya mati listrik ya. Tempat saya. Gitu. Bentar, saya Aduh. Baiklah, sambil menunggu yang lain, kita mulai saja ya Pak Kus. Nanti akan saya share screen-kan ya PowerPoint-nya. Tolong untuk semuanya bisa open kamera ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, hari ini kita kuliah di hari perdana. Kita masih menggunakan daring ya karena memang kondisi alamnya sedang tidak memungkinkan untuk kita bertemu karena adanya COVID-19. Saya rasa dengan pembelajaran kali ini ya paling tidak ya masuk. Diusahakan nanti kalau di lain waktu ya perkuliahan kalian juga menyediakan catatan ya karena akuntansi keuangan lanjut ini sebenarnya paling cocok itu memang kita ketemu secara langsung ya, tetapi apa daya karena memang situasi yang tidak memungkinkan, jadi kita harus bertemu secara daring. Maka dari itu silakan ya ada membawa catatan ya atau apa karena ini praktek ya. Kalau akuntansi keuangan lanjut itu tidak teori tapi kebanyakannya praktek. Jadi nanti kalian mengerjakan soal. Tapi untuk pertemuan kali ini kita ya belum tugas terlebih dahulu, nanti ya pertemuan 2, 3, 4 dan seterusnya. Karena apa? Karena kalau kita tidak mengerjakan soal itu tidak bisa. Ya, jadi harus mengerjakan soal. Monggo untuk Pak Kusmurianto untuk memberikan materi saya share screen-kan ya Pak ya. Iya, siap. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi selamat datang kembali ke kampus UNES
virtual ya, karena kita tidak bisa ketemu secara langsung tetapi virtual. Jadi sebelum kita mulai kuliah, mari kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Semoga ilmu yang kita peroleh hari ini bermanfaat bagi kita semua. Dan sekaligus kita berdoa untuk kesehatan, keselamatan diri kita, keluarga kita, bangsa negara kita, semoga terhindar dari bencana dan mara bahaya. Dan juga sekaligus semoga COVID-19 ini juga segera sirna sehingga kita bisa beraktivitas lebih baik lagi. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, jadi apa yang disampaikan Bu Wulan tadi ya memang benar. Selama satu semester ini kita perkuliahan daring ya, jadi direncanakan sampai bulan Desember, nanti Januari itu kita bisa luring ya, tatap muka. Jadi mari kita manfaatkan dengan lebih baik ya dari pelaksanaan ya. Bagaimanapun ya kita harus cepat beradaptasi dengan pembelajaran jarak jauh khususnya daring ya lewat Zoom ini ya. Jadi Anda semua pasti sudah belajar akuntansi mulai pengantar, akuntansi lanjut menengah 1, menengah 2, lanjut 1, lanjut 2. Jadi sebenarnya akuntansi lanjut 2 ini di kurikulum diubah namanya akuntansi keuangan 4 ya. Jadi 1 semester nanti kita ya yaitu penggabungan usaha. Ya. Jadi hal yang harus kita pahami ya, tentang akuntansi itu sendiri ya. Jadi akuntansi lanjut 2 kalau saya mengatakan, karena nggak ada di tempat lain itu mengatakan akuntansi keuangan 4 itu nggak ada. Adanya akuntansi pengantar atau introduction, kemudian intermediate dan juga expand accounting. Jadi ini PowerPoint-nya belum muncul ya. Ya, kita tunggu saja. Belum, Pak. Jadi di sini banyak hal ya. Tadi saya menyampaikan ya. Sebenarnya nanti 1 semester ya kita hanya belajar 1 materi yaitu penggabungan usaha. Ya. Jadi pada prinsipnya kita sudah pernah belajar juga sebenarnya mungkin akuntansi keuangan 3. Kalau saya nyebutnya akuntansi keuangan lanjut 1, yaitu PIRMA. Ya. PIRMA itu kan sebenarnya juga penggabungan perusahaan. Ya. Saya mengatakan entitas bisnis ya. Jadi entitas bisnis itu bergabung. Kalau PIRMA itu adalah perusahaan perorangan digabung menjadi PIRMA atau CP. Ya.
Tapi kalau penggabungan usaha atau business combination ini adalah penggabungan PT, jadi perusahaan bentuk perseroan terbatas ya, jadi penggabungan usaha. Inilah yang ke depan itu ya, penggabungan usaha ini cukup banyak dilakukan oleh perusahaan ya, dengan berbagai cara ya. Mereka terutama perusahaan yang kecil ini ya, bahasa saya mencaplok perusahaan besar, maksud saya mencaplok perusahaan kecil ya. Jadi ini yang dilakukan ya. Jadi juga hampir setiap saat itu terjadi istilah penggabungan usaha. Tapi orang lebih suka menggunakan istilah merger dan akuisisi. Ya. Jadi di sana mereka mengakuisisi perusahaan, jadi beda dengan merger sebenarnya. Tapi dalam praktek ya orang mengatakan merger atau kadang-kala akuisisi. Tapi itu dua istilah yang berbeda. Gitu. Jadi di sana ya kita menggunakan, maksud saya ya beberapa, mungkin hanya tidak seluruh bab yang ada di akuntansi lanjut 2 itu bisa kita pelajari ya. Karena paling sampai penyusunan laporan keuangan, konsolidasi, dan masalah-masalah khusus ya, afiliasi itu terutama untuk barang dagangan ya. Jadi mohon juga ya, memang ya sedikit rumit untuk belajar akuntansi lanjut ya 2, terutama kalau kita belajar secara daring ini ya. Karena tadi harus banyak juga latihan, juga pemahaman konsep ya akuntansi. Jadi saya juga berharap ya Anda semua bisa memahami konsep akuntansi secara utuh ya. Jadi pengantar akuntansi itu harus dikuasai lebih baik lagi ya. Jadi banyak hal yang harus bisa kita lakukan ya. Jadi akuntansi, terutama siklus akuntansi, ya itu harus dipahami. Ya. Kegiatan siklus akuntansi itu kalau kita lihat memang secara runtut ada 10 kegiatan. Ya. Itu juga dikonsolidasi, maksud saya di pembahasan penggabungan ini pasti akan dilakukan ya. Mulai dari siklus itu adalah bukti transaksi ya, persiapan bukti transaksi, kedua jurnal, ketiga posting buku besar, keempat neraca saldo, kelima penyesuaian, keenam penyusunan neraca lajur, ketujuh laporan keuangan, penyusunan laporan keuangan, 8 membuat ayat penutup dan menutup buku, ke-9 itu menyusun neraca saldo setelah tutup buku, dan yang terakhir membuat ayat pembalik, jurnal pembalik. Ya. Jadi itu juga
bukan hanya sekedar teknis, tetapi juga beberapa tadi mengandung makna filosofi juga. Ya. Oke. Ini kebetulan belum bisa nyambung PowerPoint-nya. Jadi terkait dengan siklus tadi, ya mulai dari penyiapan bukti sampai jurnal pembalik itu memang secara tidak langsung kita melakukannya ya dalam pembahasan penggabungan usaha. Tapi memang tidak secara khusus ya, buktinya ini itu tidak. Jadi dalam kasus biasanya hanya pembuatan laporannya, penggabungan itu ya, mungkin yang sering banyak dipakai adalah jurnal ya. Karena memang jurnal itu adalah catatan pertama dari bukti transaksi yang ada ya. Dan juga untuk menunjang ya, maksud saya akuntansi lanjut 2 ini ya saudara harus memahami ya, jadi ya sudah muncul ya penggabungan usaha. Oke. Jadi di sini tadi saya menyampaikan memang secara khusus untuk akuntansinya ya tidak runtut ya maksud saya. Tapi dalam penyelesaian kasus ya paling tidak kita membuat nanti hanya jurnal, terutama jurnal nanti ada jurnal penyesuaian, ada jurnal penutup, ada jurnal pembalik, dan juga ditambah satu jurnal mungkin yang belum dikenal, yaitu jurnal eliminasi. Ya. Jadi nanti kita bahas. Ya. Jadi sekali lagi penggabungan usaha itu materi kita penggabungan usaha. Ya. Penyatuan 2 atau lebih perusahaan menjadi satu entitas ekonomi karena satu perusahaan dan memperoleh kendali atas aset dan operasi perusahaan. Jadi istilahnya sekarang pengendali itu mungkin untuk menggantikan istilah saham mayoritas ketika itu ada induk dan anak ya. Jadi perusahaan pengendali ya. Kemudian tidak bisa mengendalikan perusahaan ya. Jadi ini yang marak tadi saya katakan ya hampir semua perusahaan ya melakukan hal seperti ini ya. Jadi mungkin lebih mudah mereka menggunakan nama PT ya, bergabung ya, sehingga kalau saya katakan ya PT itu akhirnya juga beranak pinak gitu ya. Jadi punya anak, kemudian anaknya membeli perusahaan lain lagi, timbul cucu, timbul lagi ya. Terus ya semakin rumit lagi. Mungkin suatu saat perusahaan anak membeli sebagian saham perusahaan induk ya. Suatu saat kan bisa terjadi demikian. Alasan menggabung adalah manfaat biaya ya. Jadi tadi bisa dipelajari. Saya hanya menyampaikan bentuk penggabungan usaha. Di sana ada 3 model ya.
Tapi dalam praktek kadangkala penggunaan istilah ini campur ya. Ya, satu sisi merger, satu sebenarnya konsolidasi atau afiliasi ya. Di satu sisi ya sebenarnya afiliasi orang mengatakan merger gitu. Jadi kalau merger, entitas yang bergabung mengambil kekayaan bersih dan operasi entitas lain, entitas yang diambil tersebut dibubarkan. Ya. Jadi ini pengambil alihan aset, kalau boleh saya katakan merger dan konsolidasi. Ya. Jadi perusahaan yang diambil alih itu akhirnya bubar, ya, tutup. Ya. Seperti perusahaan perorangan jadi Birma, perusahaan perorangannya kan bubar, ya. Jadi timbul Birma. Kalau ini sama, ya. Tapi masih muncul ya perusahaan yang mengambil alih tadi, ya. Oke. Lalu ada istilah konsolidasi, ini dibentuk entitas baru ya dalam penggabungan tersebut yang mengambil alih aset dan operasi dari perusahaan lain, 2 atau lebih ya. Kemudian entitas yang digabung tadi bubar ya. Jadi di sini seperti itu. Kemudian yang beda itu adalah afiliasi. Tapi orang kadang-kadang nyebutnya akuisisi. Itu pengambil alihan saham, ya, entitas lain. Namun kedua entitas tadi masih beroperasional, ya, semua. Ya, tapi terpisah menjadi induk dan anak. Jadi perusahaan induk dan anak. Jadi itu kita harus bisa membedakan sebenarnya sekali lagi merger itu dan konsolidasi itu adalah pengambil alihan aset, ya. Jadi harta, utang, ya, perusahaan, ya, sekaligus ya modalnya, sahamnya. Kalau merger yang ambil alih itu, yang diambil alih bubar, nanti ada contoh ya gambarnya. Oke. Next. Oke. Jadi sekali lagi dalam istilah ini ya banyak kadang-kala orang mengatakan merger sebenarnya afiliasi. Padahal itu dua hal yang berbeda, ya, istilah yang berbeda. Atau afiliasi tapi orang nyebut merger atau sebaliknya. Itu merger atau konsolidasi orang menyebutnya sebagai afiliasi. Oke, nah ini ya kalau dibagi business combination tadi adalah tadi penggabungan ya, kemudian merger konsolidasi. Yang satu mestinya afiliasi, nggak tergambarkan di sini. Oke, ya, lanjut. Nah ini bentuk merger ya. Jadi PT Arif, PT Widya di sini bergabung, maksud saya PT Arif mengambil alih kekayaan atau aset PT Widya. Terbalik, maaf. Jadi PT Widya mengambil alih PT Arif. Sehingga PT Arif bubar, yang ada hanya PT Widya. PT Widya baru, ya, mudahnya demikian. Ya. Jadi dulu prakteknya misalnya di waktu itu Bank Bali, ya, mengambil alih 4 bank kalau nggak salah. Dulu ada bank apa itu?
Saya lupa, udah lama sekali. Jadi ada bank universal, ada bank apa itu kecil-kecil itu bergabung menjadi diambil alih, maksud saya asetnya oleh Bank Bali, ya. Terus namanya ya tetap Bank Bali, ya. Kemudian Bank Bali itu berubah nama menjadi Bank Permata sekarang, ya. Karena kalau masih pakai Bank Bali itu dulu ada kasus, ya, Bank Bali Gate, ya. Jadi itu ya terkait dengan masalah politik dulu. Akhirnya bank itu menjadi Bank Permata. Oke, selanjutnya. Nah, ini adalah bentuk konsolidasi, ya. PT Dian, PT Vinda itu diambil alih oleh PT Dinda. PT Dian dan Vinda itu bubar. Akhirnya muncul perusahaan baru, PT baru, yaitu PT Dinda. Ya. Kepada PT Dian dan Vinda ini nanti ya mereka akan mendapatkan saham dari PT Dinda. Ya, sesuai dengan berapa yang dialihkan ke PT Dinda, ya, asetnya. Ya. Oke. Selanjutnya, nah ini yang disebut afiliasi. Afiliasi itu pengambil alihan saham suatu PT oleh PT yang lain. Nah itu namanya afiliasi. Oh, ya. Jadi ini banyak yang dilakukan, terutama pengambil alihan saham. Jadi perusahaan yang sahamnya dibeli perusahaan lain, itu masih berjalan. Sehingga PT yang ambil alih itu sebagai induk, kalau mereka menguasai saham lebih dari 51%. Dan yang diambil alih sahamnya itu menjadi perusahaan. Nanti juga anak bisa mengambil alih perusahaan lain. Akhirnya perusahaan induk itu menjadi holding, ya, holding company, ya. Jadi itu yang dilakukan oleh misalnya sekarang itu Pertamina. Jadi Pertamina itu ya perusahaan, ya, sahamnya sebagian besar dikuasai oleh Pertamina. Jadi misalnya yang hotel, ya, perhotelan itu Trajasa itu kan milik Pertamina, ya. Kemudian nanti ada di bidang pengeboran minyak, kemudian ada penghilangan minyak, kemudian ada penjualan, yaitu SPBU. Karena SPBU itu ada yang sebagian milik Pertamina, ada juga yang milik orang lain, ya, maksud saya bukan milik Pertamina, ya, tapi di bawah kendali Pertamina. Karena Pertamina juga sebenarnya juga punya perusahaan penerbangan, ya, waktu itu. Oke. Lalu sifat penggabungan, ini ada yang vertikal, itu adalah penggabungan sesuai dengan proses produksi, ya, dari hulu sampai hilir. Nah, itu dilakukan. Misalnya perusahaan itu menggabungkan perusahaan misalnya seperti Indofood itu menggabung perusahaan dulu adalah pabrik gandum, ya, walaupun impor, kemudian diolah, kemudian dia mengambil alih perusahaan mie, ya, Indofood, terus mengambil alih perusahaan mungkin kecap, ya, maksud saya itu dari kedelai, ya, terus kecap, kemudian perusahaan lain, ya, angkutannya
termasuk berbagai toko ya, mungkin dikuasai juga oleh Indofood ya, termasuk Indomaret itu kan satu grup Indo ya, Indomobil ya. Termasuk juga mereka punya perusahaan di bidang otomotif ya, dulu itu Mazda itu, dan juga jadi Indomobil. Oke. Kalau horizontal itu penggabungan perusahaan yang sejenis usahanya ya. Jadi perbankan mungkin juga hanya menguasai perbankan ya. Tapi setelah jadi holding ya mereka juga akhirnya menjadi yang berikut ini, konglomerat ya. Jadi misalnya BNI itu juga ya kan memilih, tapi masih dalam satu jalur di bisnis keuangan ya. Di sana ada asuransi, ada juga investasi, ada juga dana pensiun ya. Jadi ini mereka juga memiliki hal tersebut. Oke. Jadi kalau konglomerat itu ya penggabungan berbagai jenis. Oke. Di sini untuk penentuan modal saham yang digabung tadi, apakah itu nanti modal sahamnya diberikan dalam bentuk yang sama jenisnya atau berbeda ya. Di samping itu juga ini untuk menentukan atau pengambilan keputusan mau bergabung atau tidak ya, terutama yang konsolidasi tadi ya, dan merger. Oke. Lanjut. Jadi dasar penentuan jumlah dan pembagian modal saham itu bisa berdasarkan kontribusi aset, bisa juga kontribusi laba, atau gabungan kontribusi aset dan kontribusi laba. Maksudnya laba bersih terutama. Dengan istilah lain modal kan. Jadi aset dikurangi utang adalah modal. Oke. Jadi nanti ini juga sebagai bahan pengambilan keputusan apakah mereka harus bergabung atau tidak. Jadi nanti diberikan beberapa contoh berikut ini. Ya, oke. Jadi kalau hanya kontribusi laba nanti membaginya ya berdasarkan kontribusi laba ya. Jadi nanti ada contoh di sini ya dengan berbagai contoh ya. Oke. Nah ini contohnya PTA, PTB, PTC. Sebelum bergabung kondisinya demikian. Nanti kalau mereka bergabung, nah itu sehingga di total itu adalah gabungan dari aset PT ABC, utangnya dan ekuitasnya. Sehingga dari sana kita lihat kontribusi relatif aset bersih ekuitas itu 25%. Ya. Berarti 25% itu kalau dihitung maksud saya asalnya dari ekuitas A, B, C itu dibagi dengan total. Ya. Jadi misalnya 500 ya dibagi 2.000 kali 100%, ketemunya 25%. Yang B itu 35% itu 700 bagi 2.000 kali 100%. Yang C 8.000 kali bagi ya 800 maaf dibagi 2.000 kali 100%. Oke.
Kemudian kita lihat tingkat PTA sebelum bergabung 100, PTB 140, PTC 160. Sehingga totalnya kalau mereka digabung, ya seandainya sama dengan sebelum digabung itu ada 400. Lalu untuk menentukan tingkat laba 20% itu kita membaginya adalah perhitungan dari 100 ya untuk A dibagi ekuitas. Jadi 500 ini. Ya. Jadi dari 100 bagi 500 kali 100%, berarti 20%. PTB itu 140 dibagi 700, ketemunya 20%. Kemudian PTC 20%, itu ketemunya dari 160 bagi 800. Ya. Kalau kita lihat tingkat labanya 20% semua. Ya. Sehingga kalau 20% ini pemegang PTA, pemilik maksud saya PTA BC bisa mendapatkan saham ya paling tidak sesuai kontribusi asetnya ya. Aset bersih 25, 35, 40 ya. Kemudian kalau pakai kontribusi laba juga sama. Karena apa? Tingkat labanya sama, 20%. Ya. Sehingga pakai kontribusi modal atau aset bersih sama saja dengan kontribusi laba. Jadi mereka akan dapat bagian saham, boleh dari kontribusi aset ya, bersih atau kontribusi laba. Dan ini juga tadi saya katakan untuk memutuskan mau bergabung atau tidak. Ya. PTA mau bergabung atau tidak, ya itu pada perusahaan yang lain tadi sama saja. Tidak bergabung atau bergabung, ya dia labanya juga sama. Ya. Maksudnya sama. Ya. Jadi PTA 25, kalau laba yang diperoleh, ya ini juga dikontribusi dari 400 bagian yang sama. Ya. Jadi nanti 25%, ya, 35%, 40. Ya. Jadi kalau ini nanti ini juga sama, ya. Pakai ini juga untuk membagi saham juga hasilnya sama. Ya. Oke. Jadi persentasenya itu 25, 35, 40. Jadi PTA mau bergabung atau tidak juga ya labanya sama. Belum bergabung. Ya. PTB juga sama, PTC juga sama. Jadi itu hanya salah satu pengambil keputusan. Mungkin beda dengan kasus PTKLM. Ya. Jadi di sini asetnya itu ya demikian seperti tadi ya yang kita lihat kontribusi aset bersihnya 20% itu dihitung dari 400 dibagi 2000 ekuitas itu milik K ya dari total. PTL 600 bagi 2000 kali 100%, PTM 50%,
Itu dari 1000 bagi 2000 kali 100%. Oke. Sekarang laba masing-masing itu ada 120 juta, ya ini dalam juta. Mestinya nggak usah ditulis, nggak masalah. Ya. Yang atas itu juga dalam juta mestinya. L itu 120, PTM 60. Sehingga totalnya 400. Tapi tingkat labanya beda. PTK itu 30%, PTL 20%, ngitungnya sudah ada tadi ya, dari laba dibagi modal, ekuitas. Ya. Kemudian PTM itu 16%. Jadi beda dengan yang tadi. Ya. Jadi beda 30%, 20%, 16%. Kalau tadi tingkat labanya sama ya, maksud saya 20% semua, sehingga kontribusi labanya tadi sama dengan kontribusi modal akhirnya. Tapi kalau ini tidak sama, ya, 30, 40 ya. Oke. Jadi nanti kalau kita bandingkan, ya kalau dia pakai kontribusi aset, ya mungkin PTK hanya dapat 20%. Ya. Kalau dari pakai kontribusi laba, ya dia dapat 30%. Mungkin PTK ya senang. Ya. Sebaliknya PTL juga masih senang, ya mau bergabung. Kalau PTM ya mungkin rugi kalau pakai kontribusi laba. Karena kalau aset itu kontribusinya 50%, tapi dia dapat hanya 40%. Ya, oke. Selanjutnya, next. Oke. Nah ini. Pembagian kalau berdasarkan kontribusi aset ya 20, 30, 50. Selanjutnya kalau kontribusi laba ya perbandingan tadi yang kontribusi laba. Next, oke. PTK, nah ini. Jadi kalau pakai pembagian ini ya, apalagi kalau kita lihat maksud saya, pembagian laba ini jika laba 400 ya, ini ketika sudah bergabung dapat 80 ya, sebelum bergabung K itu 120. Ya kan? Sebelum bergabung kan 120. Tapi ketika bergabung dia hanya dapat bagian laba 80. Ya mungkin bisa jadi dia tidak mau bergabung. Ya. PTL itu sebaliknya. Setelah bergabung labanya juga dapat bagian 120. Ketika belum bergabung 120, jadi sama saja bergabung atau tidak, ya labanya dapat bagian laba maksud saya sama. Ya. Yang mungkin berbeda M. Ya. Ketika bergabung dapat bagian laba 200, sebelum bergabung dia dapat labanya 160. Mungkin ya semangat sekali M itu untuk bergabung. Karena kalau bergabung dapat bagian lebih banyak. Ya. Sebaliknya K itu ya mungkin agak enggan juga bergabung. Ya. Itu dari sisi ya bagian laba yang kemungkinan akan diperoleh. Ya. Tapi dalam sisi lain ya mungkin masih tetap bergabung. Nah ini hanya menjelaskan. Kalau ini beda lagi, nah itu kan
Ini masih yang sama tadi, ya tingkat labanya 20%. Oke. Semestinya harus diubah, dikombinasikan. Ya. Oke. Lanjut aja. Ini. Ini tadi, ini sebenarnya menjelaskan yang tadi ya. Nah ini, kalau pembagian modal saham berdasarkan kontribusi laba, A dapat sekian, B dapat sekian. Kalau laba yang diperoleh, maka dapat angka yang sama. Ya. Jadi laba, ya labanya dia dapat bagian ini. Jadi sama dengan kontribusi, maksud saya persentase kontribusi laba sama dengan kontribusi laba, ya, oke. Jadi ya mereka akan bergabung. Ini sebelum bergabung demikian, ya. Jadi sama, ya. Karena sama ya pasti mereka akan ya sama saja. Mau gabung atau tidak ya laba sebelum dan sesudah bergabung sama saja. Oke. Lanjut. Nah, jadi udah selesai. Ya. Jadi ini hanya teori mengapa orang itu harus bergabung ya. Jadi perusahaan itu untuk semakin memperkuat ya, memperkuat perusahaan karena setiap perusahaan pasti berupaya menjadi perusahaan yang terbesar. Jadi mungkin bisa jadi ya perusahaan yang dulu itu juga bisa diambil alih lagi ya. Seperti mungkin siapa itu yang di bidang IT itu juga Microsoft juga bisa ngambil alih lagi ya kan, dan Bill Gates ya maksud saya dulu dia hanya bekerja pada perusahaan orang lain, keluar terus mendirikan perusahaan, dibeli orang lain, kembali lagi bisa dibeli lagi. Oke. Jadi itu beberapa hal secara teori terkait dengan itu tadi ya. Tapi sekali lagi untuk pelaksanaan selanjutnya maksud saya ya tolong menguasai apa akuntansi ya perusahaan terutama PT, 3 hal ya, yaitu aset, modal PT atau ekuitas PT itu terdiri dari 3 ya. Saham, kedua agio atau disagio ya. Yang ketiga adalah ini apa? Istilahnya return earning. Orang mengatakan dulu laba ditahan. Ya. Jadi returning atau ditahan. Tapi banyak yang memprotes. Salahnya apa? Ditahan. Ya. Jadi terus ganti nama laba tak dibagi. Tapi terus dipermasalahkan lagi. Kok tidak dibagi? Mengapa? Ya. Sekarang yang terakhir ini return earning diterjemahkan menjadi saldo laba. Berarti saldo laba tahun lalu. Ya. Jadi, itu beberapa hal yang nanti harus dikuasai. Tapi siklus juga harus dipahami. Ya. Jadi tidak akan menyebutkan jurnal penyesuaiannya bagaimana, itu enggak. Ya. Tapi dalam proses itu pasti melakukan. Ya, ada jurnal penyesuaian, mungkin suatu saat menggunakan jurnal penutup, jurnal pembalik. Ya. Nanti ditambah satu lagi supaya bisa menggabung jurnal eliminasi. Oke.
Jadi mungkin juga saya perlu mengingatkan dalam literatur yang ada, itu kadang-kala dibalik ya maksud saya. Yang dibahas lebih dahulu, ya kalau itu bukunya dipisah, itu adalah masalah penggabungan usaha. Ya. Kalau literatur asing, ya, yang baru ini biasanya yang dibahas penggabungan usaha. Nanti yang jilid 2 biasanya baru membahas firma. Ya. Padahal kita kan tidak. Jadi yang rumit dulu, baru nanti membahas yang lebih mudah. Tapi kalau yang buku lama itu yang firma dulu, baru nanti penggabungan. Ya, jadi sementara itu ya nanti ada hal lagi ya yang jelas ya pemahaman konsep akuntansi itu kita harus utuh. Ya. Saudara, Anda semua juga harus mempersiapkan ya besok ketika PPL, berarti harus menguasai akuntansi, paling tidak pengantar, ya, menengah. Ya. Kelihatannya lanjut tidak diberikan, ya, di SMK juga tidak. Ya. Mungkin zaman saya dulu ya mulai dari pengantar sampai lanjut ya ketika SMK Semean ya, termasuk ketika di SMEP juga sama, mulai akuntansi dasar sampai lanjut ya. Oke. Itu saya kembalikan pada Bulan. Ya, monggo Bulan. Baik, terima kasih Pak Kus Muryanto ya. Jadi tadi sudah disampaikan Pak Kus Muryanto ya mengenai penggabungan usaha. Yang namanya penggabungan usaha tentunya ternyata ya maknanya itu berbeda-beda. Mungkin kalian sudah belajar ya pada saat kalian belajar mengenai hukum bisnis, itu juga sudah pernah dibahas ya mengenai konsolidasi, merger dan lain sebagainya. Jadi kalau untuk akuntansi ya bagaimana cara kita memperlakukan akuntansi, bagaimana nanti ya pada saat melakukan pencatatan pada saat penggabungan usaha ya. Baik itu merger ya, afiliasi ya, ataupun juga konsolidasi. Jadi memang kalau dalam hal ini akuntansi lanjut 2 ini memang modelnya itu memang penggabungan ya, seperti berbeda dengan kemarin waktu kita akuntansi lanjut 1. Iya, itu berbeda. Kalau akuntansi lanjut 1 itu kan ada akuntansi agen dan cabang ya, konsinyasi dan lain sebagainya. Tapi kalau di akuntansi lanjut 2 ini memang penggabungan dan lain sebagainya. Nanti karena memang kalau kita tidak mengerjakan soal itu memang tidak paham ya. Jadi nanti kapan-kapan nanti tak share ya soal ya di Elena. Jadi memang pembelajaran kali ini memang rencana kami ya, saya tim dan juga Pak Kus ya, nanti kita variasi lah ya. Jadi nanti Zoom ya, atau nanti kita bisa mengakses Elena. Saya tadi malam mencoba mengakses Elena nggih Pak Kus, tapi nggak bisa ya, muter-muter gitu ya. Jadi besok gimana ya ini ya? Ternyata masih banyak alternatif lain ya, menggunakan Zoom meeting ini memang lebih gimana ya, lebih enak kalau menurut saya dibandingkan dengan Google Classmeet, karena Google Classmeet itu suaranya nggak begitu jelas. Saya sudah pernah ya, suaranya malah justru pecah. Nah, kalau Zoom meeting ini menurut saya alternatif lebih bagus. Jadi nanti kita dalam pembelajaran bisa bervariasi ya. Jadi nanti soal akan saya upload ke Elena. Nanti akan saya kasih kabar ya, ada soal gitu ya di WhatsApp group. Kadang kan kalau anak-anak jarang ya buka Elena ya kayaknya ya. Kalau nggak dikasih tugas biasanya nggak dibuka. Jadi nanti saya kasih pengumuman dulu lah di WhatsApp. Ini ada tugas ya, tolong dicek ya, gitu nggak apa-apa. Ya, karena memang tugas. Mohon itu ya WA grupnya kita pakai sebagai untuk berbagi informasi ya, berbagi ilmu ya. Jadi mungkin ada hal yang mau ditanyakan atau mungkin yang harus dikerjakan ya, nanti kita share juga.
kita manfaatkan. Ya. Jadi sementara itu dulu nggih untuk pertemuan kita yang pertama ya, kita sudah ya istilahnya pemanasan ini, warming up ya, untuk supaya kedepannya kita jadi lebih semangat ya. Jangan lupa mandi dulu ya kalau mau kuliah ya, biar seger ya. Jangan bangun tidur langsung kuliah ya, jangan ya toh. Ya, kalau bisa ya mandi dulu, seger dulu. Bulan juga gitu, pagi sudah mandi ya langsung ngajar. Jadi moodnya itu nanti beda ya, moodnya akan lebih semangat. Begitu nih Pak Kus Murianto. Monggo jenengan akhiri Pak Kus. Jadi sementara kita akhiri kuliah pada siang hari ini, ya, tetap semangat dalam suasana pandemi ini. Kita harus mematuhi protokol kesehatan, ya. Jadi terutama pakai masker itu wajib ya, disiplin, bukan untuk diri sendiri, tapi juga masker itu untuk orang lain. Ya. Maskerku ya maskermu. Ya. Jadi ya. Kemudian cuci tangan. Jangan tukeran masker ya tapi ya. Lalu ya disiplin. Kemudian juga menjaga jarak ya. Jadi social distancing ya, kemudian physical distancing, juga tolong juga menjaga imunitas ya, tubuh menjadi lebih baik ya, diri ya. Dengan ya butuh ya makanan yang bergizi ya, bervitamin, dan juga olahraga, juga dilanjutkan dengan berdoa ya. Jadi itu. Jadi selamat ya, sudah bisa kita dengan baik ya. Dan selanjutnya ya kita tutup. Salam hormat saya untuk Bapak Ibu keluarga di kampung halaman masing-masing ya. Kalau ada hal yang kurang, mohon maaf jika dalam pelaksanaan pembelajaran kali ini pasti banyak kekurangan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, saya live dulu ya. Ya. Masih ada lagi ini.